Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Oh, Dina tidak masuk. Oke. Oke. Baik, Ibu absen ya. Syafiq hadir, Aiman hadir, Z hadir, lalu siapa? Aina hadir, terus Zahra hadir, terus Gevan hadir, terus Fatima hadir, Zai hadir, lalu Aziza hadir. Terus Ajwa tidak hadir. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya dan bisa bergabung kembali dengan kita. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke. Tapi sebelum ice breaking kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, oke? Kita tepuk kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, oke? Ayo, tepuk semangat, Masya Allah. Kalian hebat semua, happy semua, semangat semua. Oke, ada lagi nih, coba angkat semua tangannya, angkat dua tangan ini. Oke, kita mulai ya. Batu gunting kertas, menjadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas, kuku lagi. Batu gunting kertas, menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri rumah keong. Lagi. Batu gunting kertas, menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kepiting. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah. Yang tahu layanan informasi itu apa? Ya, Gevan, coba. Ya, betul sekali Gevan. Jadi layanan informasi itu adalah pemberian bantuan berupa informasi kepada individu maupun kelompok untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri, lingkungan, dan bagaimana mereka membuat keputusan yang tepat gitu. Jadi tujuan utamanya yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai hal yang relevan, baik tentang jadi tujuan utama memberikan informasi yaitu tujuan utama layanan informasi itu memberikan berbagai informasi hal yang relevan gitu. Jadi tujuan utama layanan informasi itu memberikan pemahaman
maupun kelompok ya, sehingga individu tersebut dapat membuat keputusan sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau membahas materi apa? Nah, coba apa? Iya, tentang prokrastinasi. Prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi? Pasti rada asing ya di telinga kita tentang prokrastinasi itu. Jadi prokrastinasi itu biasanya menunda-nunda suatu pekerjaan ya. Oke, lebih jelasnya Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya ya. Kalian bisa lihat di atas ini. Ya, bisa dibuka ya. Bisa dibuka. Ya, hari ini kita akan membahas tentang prokrastinasi. Kalian bisa lihat di sini. Prokrastinasi. Oke, pembahasan kita prokrastinasi. Pembahasan kita hari ini ada definisi prokrastinasi, ada penyebabnya, tujuannya, dan negatifnya, serta cara mengatasinya. Bagaimana sih? Oke, kalian semua simak pembahasan itu ya. Oke, definisi prokrastinasi. Nah, prokrastinasi diungkapkan oleh beberapa ahli. Salah satunya yaitu Knowles yang mengatakan bahwa prokrastinasi adalah perilaku menghindari tugas atau pekerjaan yang berasal dari ketidaksemangat individu terhadap tugas yang ada. Nah, serta takut mengalami kegagalan dalam mengerjakan tugas. Lalu definisi lain dari prokrastinasi adalah kecenderungan perilaku seorang individu untuk menunda dalam memulai ataupun menyelesaikan suatu pekerjaan secara menyeluruh dan melakukan kegiatan lain yang tidak berguna. Seorang individu melakukan prokrastinasi atau perilaku penundaan tersebut. Nah, seseorang yang melakukan penundaan pekerjaan ini disebut prokrastinator. Apa? Prokrastinator. Ya, hebat semua. Atau penunda-nunda. Jadi kesimpulannya itu prokrastinasi adalah seseorang yang menunda-nunda pekerjaan atau tugas ya dengan melakukan kegiatan lain yang tidak berguna gitu. Contohnya misalkan Syafiq ada tugas PR nih dan harus dikumpulkan 1 minggu lagi gitu. Misalkan contohnya Syafiq ada tugas yang lebih penting yaitu mengerjakan PR, tapi Syafiq lebih memilih bermain HP gitu, kegiatan yang tidak berguna gitu, main HP, scroll HP gitu. Itu disebut prokrastinasi dan pelaku prokrastinasi itu disebut prokrastinator. Berarti Syafiq itu prokrastinator ya. Sampai sini paham definisinya? Baik, ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut ke penyebab prokrastinasi. Penyebab prokrastinasi ini banyak ya. Yang Ibu sebutkan di sini 5 aja ya, yaitu 1 manajemen waktu yang buruk. Jadi kalian mengatur waktunya itu buruk gitu, nggak tahu jam 7 mau ngapain, jam 8 mau ngapain, jam 9 mau ngapain gitu, nggak jelas gitu. Jadi cara kalian mengatur waktu ini buruk gitu, sehingga kalian sering menyia-nyiakan waktu gitu yang harusnya waktunya digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, kalian malah melakukan hal yang tidak bermanfaat seperti rebahan atau yang lainnya gitu yang kurang bermanfaat gitu. Yang kedua, takut gagal. Penyebab prokrastinasi yang kedua yaitu takut gagal. Kalian takut gagal. Sebelum kalian mengerjakan, kalian udah overthinking duluan. Nanti pasti salah, nanti pasti gagal gitu. Itu yang menjadi penyebab prokrastinasi itu sendiri. Yang ketiga, perfeksionis. Kalian terlalu perfect gitu. Kalian ingin mengerjakan sesuatu itu secara sempurna gitu, sehingga kalian nanti aja mencoba moodnya baik gitu, baru dikerjain biar hasilnya sempurna gitu. Padahal
mengerjakan yang mudah dulu gitu, soal mana yang dirasa mudah, tugas mana yang dirasa mudah gitu. Kita bisa mengerjakan yang mudah dulu gitu, jadi nggak harus langsung sempurna gitu kan. Oke, yang keempat, kurangnya minat dan motivasi. Nah, kalian itu kurang motivasi gitu. Kalau saya mengerjakan, manfaatnya apa ya gitu. Jadi kalian kurang kemauan dalam diri kalian, kurang dimotivasi gitu. Kalau kalian dapat motivasi kan kalian bisa jadi lebih semangat gitu. Jadi lebih baik kalian cari motivasi kalian gitu untuk mengerjakan sesuatu gitu. Oh, motivasi saya mengerjakan ini biar nanti setelah saya selesai mengerjakan ini saya bisa liburan gitu. Itu bisa menjadi motivasi sendiri gitu. Yang kelima, tugas yang sulit. Oke. Ketika kalian merasa tugas itu sulit ya, itu bisa menjadi penyebab kalian malas untuk mengerjakan gitu. Padahal kalian bisa mencari solusi seperti minta bantuan orang lain yang tahu atau yang lain sebagainya gitu. Daripada kalian menunda-nunda tugas yang sulit itu, lebih baik kalian mencari solusinya bagaimana tugas yang sulit itu bisa teratasi gitu. Oke, selanjutnya tujuan prokrastinasi. Tujuan prokrastinasi yaitu satu, menghindari tugas yang tidak menyenangkan. Yang tadi ya, tugasnya dirasa nggak menyenangkan, kalian nggak suka sama tugasnya karena sulit gitu. Jadi kalian mending tunda-tunda aja deh, itu termasuk salah satu tujuan prokrastinasi ya. Yang kedua, tujuannya yaitu mencari inspirasi atau ide baru. Jadi kalian nggak mau mengerjakan tugas ini karena kalian masih harus mencari ide, inspirasi baru gitu, biar hasilnya bagus gitu. Misalkan kalian harus keluar dulu gitu untuk mencari ide gitu, baru kalian mengerjakan tugas itu masuk dari tujuan prokrastinasi, itu mencari inspirasi atau ide baru. Yang ketiga, mencoba menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik, seperti yang tadi ya, seringnya tipe perfeksionis yang seperti ini gitu. Jadi mencoba menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Jadi mengerjakan sesuatu itu harus, yang ketiga itu mencoba menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Jadi kalian nggak mau mengerjakan karena khawatir kalau terburu-buru itu pekerjaannya jadi jelek. Jadi kalian mau yang benar-benar sempurna dulu, yang benar-benar baik dulu agar kalian mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik gitu. Oke. Selanjutnya, dampak negatif prokrastinasi yaitu satu, menurunkan kualitas pekerjaan kalian, sudah tentu ya. Dua, meningkatkan stres dan kecemasan. Jadi pekerjaan yang menumpuk itu membuat kalian stres dan cemas gitu. Kok udah numpuk ya? Aduh, kapan selesainya? Deadline-nya sebentar lagi. Aduh, gimana nih? Itu meningkatkan stres dan kecemasan kita ya. Yang ketiga, menghambat kesuksesan karena penundaan itu. Empat, merusak reputasi dan kredibilitasnya, menurunkan motivasi dan semangat. Lalu yang keenam, menghancurkan karir, karena bisa aja kalian dikasih deadline sama bos kalian, misalkan ini tanggal 11 harus jadi, tapi tahu-tahu karena kalian kebiasaan menunda-nunda itu, kalian kelupaan, oh iya harusnya tanggal 11. Aduh, udah lewat nih tanggalnya, aduh gimana nih, bisa menghancurkan karir kalian, bisa kalian dipecat atau apa gitu ya. Yang ketujuh, menurunkan rasa percaya diri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, selanjutnya cara mengatasi prokrastinasi. Ada yang tahu? Ya, coba Zaini. Ya, benar sekali. Hindari gangguan ya. Jadi kalian kalau lagi mengerjakan sesuatu tugas gitu, kalian hindari gangguannya. Seperti kan gangguan bisa datang dari berbagai sumber, misalkan dari orang lain yang mengajak ngobrol, atau dari misalkan kita lagi mengerjakan tugas, tiba-tiba bunyi notif HP nih ya, kalian tiba-tiba buka notifnya, jadi dia kalian main HP, malah buka yang lain, scroll Instagram atau yang lainnya gitu, jadi nggak jadi kalian bekerja.
mengerjakan tugas gitu. Jadi sebisa mungkin menghindari segala gangguan gitu. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, kalian merasa kalau HP itu mengganggu, oke, kalian taruh di HP di tempat yang jauh. Jadi kalian fokus ke tugas kalian. Jadi menghindari gangguan itu. Yang kedua, gunakan fitur dan punishment. Oke, memberikan diri Anda penghargaan kecil setelah menyelesaikan tugas dapat menjadi dorongan positif yang memotivasi Anda untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya, menentukan konsekuensi jika Anda gagal menyelesaikan tugas juga penting untuk menjaga kedisiplinan. Oke, jadi kalian bisa menggunakan reward. Jadi setiap kalian menyelesaikan tugas, kalian bisa memberikan hadiah reward kepada diri sendiri. Kalau aku habis menyelesaikan tugas ini, aku mau beli makanan yang enak. Jadi kalian termotivasi gitu. Kalian semangat dengan menyelesaikan tugas tersebut. Sebaliknya, kalau kalian gagal menyelesaikan tugas itu, kalian memberikan hukuman atau punishment kepada diri kalian sendiri. Misalkan, aku gagal menyelesaikan tugas di tanggal sekian, di jam sekian gitu. Aku harus memberikan hukuman kepada diriku. Hukumannya seperti menyapu atau hukumannya kalian bisa memberi hukuman kepada diri kalian sendiri. Misalkan hukumannya harus menulis 100 kali, menulis istighfar 100 kali atau apa gitu. Yang penting ada hukuman untuk mendisiplin diri sendiri. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi diri. Secara berkala mengevaluasi kemajuan dan merefleksi apa yang berhasil dan tidak. Dengan evaluasi rutin, Anda bisa mengenali pola atau kebiasaan yang mungkin menghambat produktivitas Anda. Gitu. Jadi kalian cara mengatasi yang ketiga ini, cara mengatasi prokrastinasi yaitu dengan cara evaluasi diri gitu. Selama seminggu ini saya ngapain aja sih? Saya berhasil nggak sih menyelesaikan tugas ini? Bagaimana sih produktivitas hari-hari saya itu bagaimana? Jadi kalian evaluasi, kalian nilai diri kalian sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, berarti kita mulai aja langsung ya. Ibu ada gamesnya itu berupa kuis ya pada kalian. Jadi ibu bagi kalian 3 kelompok ya. Kelompok A sebelah sini, kelompok B dan kelompok C. Oke. Jadi ini soalnya itu rebutan ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Siapa yang paling cepat kelompok yang bisa jawab itu nanti dapat masing-masing satu soal itu 10 poin ya. Misalkan ibu sebutkan soalnya nih bla 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 bla, terus kelompok A bisa jawab duluan gitu, berarti dapat 10 poin. Gitu pun kalau bisa jawab lagi 20 poin gitu. Gitu pun dengan kelompok B dan kelompok C. Jadi kuis ya, main cepet-cepetan rebutannya, oke? Nah, coba masing-masing kelompok ada bunyi belnya ya. Oke. Kelompok A, bunyi belnya gimana? Kring kring kring. Oke, kring kring kring. Kelompok B, coba bunyi belnya gimana? Cekrek 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 apa lagi? Cekrek cekrek. Oke. Kelompok C, bagaimana bunyinya? Dung 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 dung. Oke, dung 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 dung. Oke. Jadi kelompok A bunyi belnya kring kring kring. Kelompok B bunyinya cekrek cekrek cekrek. Dan kelompok C bunyinya dung dung dung. Oke. Siap semua? Siap-siap ya. Ibu bacakan soalnya. Oke. Apa? Siap-siap ya. Setelah ibu ngomong 1, 2, 3, baru kalian bunyikan belnya. Oke.
yang pertama. Apa yang dimaksud dengan prokrastinasi? Ya, kelompok C, 1, 2, 3. Oke. Apa yang dimaksud dengan prokrastinasi? Oh, ya, kelompok C duluan. Coba, apa kelompok C? Biasanya mulai suatu pekerjaan. Biasanya mulai suatu. Ya, betul sekali, kelompok C. Jadi, apa tadi? Kebiasaan memulai suatu pekerjaan dengan melakukan kegiatan lain yang tidak bermanfaat atau yang lebih menyenangkan. Oke, 10 poin untuk kelompok C. Kita tepuk tangan dulu. Oke, siap-siap ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini siap-siap ya. Kelompok C tadi sudah dapat 10 poin. Kelompok A masih 0, kelompok B masih 0. Oke. Soal yang kedua. Pelaku prokrastinasi disebut juga dengan oh ya, kelompok B duluan. Apa kelompok B? Prokrastinator. Iya, betul sekali. Kita tepuk tangan untuk kelompok B. 10 poin kelompok B. Lanjut. Oke, lanjut soal yang ketiga. Sebutkan 3 tujuan prokrastinasi. Apa? Kring. Oh iya, kelompok A. Apa aja penyebabnya kelompok A? Apa? Menghancurkan karir? Salah, kelompok A. Kita lempar ya ke kelompok mana yang bisa? Oh, oke, kelompok C. Apa penyebab tadi yang disebut kelompok A salah ya? Itu bukan penyebabnya. Coba kelompok C bisa jelaskan penyebabnya? Oke, penyebabnya manajemen waktu yang buruk, ya betul. Terus ada lagi, 2 lagi ya. Tugas yang sulit, ya betul. Lalu yang ketiga, kurangnya minat dan bakat. Oke, betul sekali kelompok C ya. 10 poin untuk kelompok C. Oke, kelompok A semangat lagi ya. Tadi yang disebutkan kelompok A itu bukan penyebabnya, tapi dampaknya ya. Kelompok A harus lebih semangat lagi. Oke, kelompok C sudah dapat 20 poin. Kelompok B 10 poin dan kelompok A masih 0. Lebih semangat ya kelompok A. Perhatikan soalnya baik-baik. Oke, tugas yang sulit. Lalu perfectionist merupakan titik-titik prokrastinasi. Ya, kelompok A. Apa kelompok A? Penyebab prokrastinasi. Ya, betul sekali kelompok A. 10 poin untuk kelompok A. Lanjut. Kita tepuk tangan untuk kelompok A. Jadi kelompok A sama kelompok B sama ya poinnya, 10 poin. Oke. Soal yang ke-5. Sebutkan 3 dampak prokrastinasi. Kering. Ya, kelompok A. Apa kelompok A?
menurunkan kualitas kerja, betul. Yang kedua, meningkatkan stres dan kecemasan, ya betul. Lalu yang ketiga, menghancurkan karir, ya betul sekali. Kelompok A 10 poin, kelompok A 20. Oke, kelompok A 20 poin, kelompok C 20 poin, dan kelompok B 10 poin. Oke, Ibu ada 10 soal ya. Lanjut ke soal ke-6. Hindari gangguan merupakan salah satu titik-titik prokrastinasi. Cepat ya. Kelompok B apa? Cara mengatasi prokrastinasi. Betul sekali. Betul banget kelompok B. Ya, poinnya sama ya semuanya. Kelompok A 20 poin, kelompok B 20 poin, dan kelompok C 20 poin. Oke, lanjut ke soal yang ke-7. Oke, rebutan ya, siapa cepat siapa dapat. Oke. Sebutkan 3 cara mengatasi prokrastinasi. Ya, kelompok A. Trik nih. Oke. Apa kelompok A? Hindari gangguan, betul. Memberikan reward dan punishment, betul. Lalu yang ketiga, evaluasi. Hebat sekali, Masya Allah. Kita bertangan untuk kelompok A, 10 poin untuk kelompok A. Lanjut. Kelompok A berarti berhasil mendapatkan 30 poin, kelompok B 20 poin, dan kelompok C 20 poin. Lanjut. Sebutkan 3 penyebab prokrastinasi. Cepat. Oke, kelompok B. Apa? Penyebabnya takut gagal, ya betul. Kurangnya minat dan motivasi, betul. Manajemen waktu yang buruk, betul sekali. 10 poin untuk kelompok B. Kelompok A 30 poin, kelompok B 30 poin, dan kelompok C 20 poin. Sementara kelompok C tertinggal. Ayo disemangat lagi kelompok C. Lanjut ke soal yang ke-8. Yang ke-9. Sebutkan ciri-ciri prokrastinasi. Ya, C. Cepat. Oke, apa? Memperbaiki diri berlebihan, ya. Terus keterlambatan dalam mengerjakan tugas, ya. Lanjut terus mengabaikan batas waktu. Ya, hebat, betul sekali kelompok C, Masya Allah. Poinnya untuk sementara ini sama semuanya ya. Kelompok A 30 poin, kelompok B 30 poin, dan kelompok C 30 poin. Ibu akan bacakan satu soal lagi yang akan menjadi penentu kelompok mana yang terbanyak. Nanti kelompok yang menang akan mendapatkan reward, akan mendapatkan hadiah. Kelompok yang paling banyak menghasilkan poin. Dan ini tinggal 1 poin lagi, yaitu penentuannya antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Siapakah yang bisa menjawabnya? Oke. Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab prokrastinasi adalah ya, oke. Kelompok A duluan. Apa kelompok A? Ketakutan akan kegagalan. Ya, betul sekali. Berarti kelompok A ya yang menang ya. Yang tidak menang nggak apa-apa. Kalian sudah hebat, sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Kalian tetap hebat ya. Nanti akan ada juara kedua dan juara ketiganya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A
yang menjadi pemenang dari kuis hari ini, yaitu berhasil mengumpulkan 40 poin. Oke. Nah, ini penentuan juara 2-nya siapa dan juara 3-nya siapa antara kelompok B dan kelompok C. Oke. Ibu akan bacakan satu soal lagi yang akan kalian perebutkan ya. Oke. Siap-siap. Sebutkan. Belum ya? Oke, Ibu akan sebutkan satu soal lagi ya, akan kalian perebutkan ya, kelompok B dan kelompok C. Siap-siap? Sebutkan 2 faktor eksternal yang menjadi penyebab prokrastinasi. Oke, kelompok C. Dulu apa kelompok C? Faktor lingkungan dan tugas yang baik. Ya. Oke, betul sekali ya. Oke, yang menjadi juara 2-nya yaitu kelompok C. Kelompok B tidak perlu bersedih hati ya, akan tetap dapat hadiah ya. Kalian semua sudah hebat dan melakukan yang terbaik. Tepuk tangan buat semua ya. Oke, jadi ada pemberian hadiah untuk kelompok. Pemberian hadiah untuk kelompok A, pemenang juara 1-nya. Kelompok 2, kelompok 2 kelompok C, pemenangnya. Dan kelompok 3 ini untuk hadiahnya ya. Oke, itu berupa voucher ya, voucher membeli alat tulis ya. Sudah ya, semangat semua ya. Oke, jadi juara 1-nya yaitu kelompok A, kelompok 2-nya yaitu kelompok C, dan kelompok 3-nya yaitu kelompok B. Kalian semua hebat, insya Allah ya. Jadi sampai sini paham ya. Gimana, seru nggak kuis dan gamesnya? Seru. Oke, next time kita main lagi ya, dan harus lebih semangat lagi, dan saat ibu menjelaskan harus lebih diperhatikan ya, agar dapat dengan cepat menjawabnya gitu, dan bisa memenangkan kuisnya lagi ya. Oke, semangat ya. Oke, jadi sampai sini ada yang mau ditanya lagi mengenai prokrastinasi? Ya, boleh. Siapa? Aiman ya, boleh. Aiman, kenapa? Gimana cara bilangin ke teman ya yang suka lakukan prokrastinasi itu ya, gimana ya caranya? Kadang suka nggak enak ya, mau nasehatin, mau bilangin gitu ya. Bisa, misalkan kita bisa effort gitu ya ke teman kita itu yang kita peduli ke dia gitu ya, supaya dia melakukan prokrastinasi itu bisa dengan cara kita kasih suatu hadiah ke dia gitu.
reward gitu. Misalkan teman kamu yang tadi suka melakukan prokrastinasi itu namanya Dino gitu. Dino, kamu jangan selalu melakukan prokrastinasi dulu gitu. Nanti kalau kamu berhasil tidak melakukan prokrastinasi nih, kamu berhasil mengerjakan tugas tepat pada waktunya ya, aku kasih kamu reward deh gitu. Itu bisa memotivasi Dino gitu yang tadinya melakukan prokrastinasi gitu yang suka benar-benar bekerja, tapi karena dia termotivasi oleh Aiman ya, Aiman katanya mau kasih hadiah kalau aku nggak nunda-nunda pekerjaan lagi, nggak nunda-nunda tugas lagi gitu. Berarti dia termotivasi, semangat gitu. Jadi dia nggak melakukan prokrastinasi gitu. Jadi bisa dengan cara kita kasih reward ke teman kita tuh yang suka melakukan prokrastinasi gitu. Insya Allah dia akan melakukan prokrastinasi lagi gitu, karena dia semangat gitu, motivasi melakukan lagi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Setelah ini pelajaran, setelah ini istirahat ya. Iya ya, udah jam 10 nih, pokoknya istirahat ya. Dan ingat untuk beli jajanan di kantin yang sehat-sehat ya. Kalian harus menjaga kesehatan kalian karena sebentar lagi ujian kan ya. Gitu. Jadi kalian harus bertanggung jawab sama diri kalian sendiri gitu. Jadi makan makanan yang sehat gitu. Dan ingat harus manajemen waktu yang baik gitu. Jam segini aku harus ini, jam segini aku harus ini. Jadi kalian terbiasa disiplin mengatur waktu kalian gitu agar terhindar dari apa tadi? Prokrastinasi. Oke. Ibu akan ada tugas evaluasi untuk diri kalian sendiri ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang akan kalian jawab di kertas ya. Yang akan kalian jawab di kertas. Kalian menjawabnya harus jujur 5 pertanyaan itu ya. Nanti setiap satu soal 1 menit. Nanti setelah 5 menit kemudian dikumpulkannya. 5 soal itu terdiri dari pertanyaan tentang diri kalian. Apakah kalian termasuk prokrastinasi atau tidak gitu ya. Jadi ibu akan memberikan gambar evaluasinya kepada kalian ya. Kalian harus jawab dengan jujur ya, karena itu menentukan diri kalian termasuk ciri-ciri orang prokrastinasi atau bukan ya. 5 menit dari sekarang silakan menjawab. Baik, sudah 5 menit ya. Mari semua dikumpulkan. Ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum